fosfanat dan fosfat. Kalau mau ke paru-paru, DPTPA, aerosol dan seterusnya. Jadi dia sangat kompatibel begitu. Tapi dicampur dengan ini ya Pak? Iya, dicampur. Jadi saya pernah menunjukkan ke kedokteran klinik, kayaknya setiap pasien itu sama tetap masuknya di UV. Jadi kan saya tadi baru dengar kayaknya tergantung dari organ yang diperiksanya. Saya pikir nyuntiknya itu beda-beda. Ternyata ini karena ada gabungan dari farmasi ini ya. Betul. Nah, makanya kenapa orang sikap medis jadi digelari dokter? Ya karena juga harus memahami ini. Dokternya dokter kedokteran nuklir gitu. Karena ini semua juga seperti obat yang memang bisa membunuh kanker, dan ini sudah bukan lagi eksperimen, ini sudah terbukti gitu. Jadi ini sudah otomatis sakitnya ini obatnya ini. Tapi kalau dari nuklir, ya inilah permainan mereka begitu. Ada artinya ratusan zat radioaktif, tapi yang paling banyak digunakan di sini. Ini kita lihat, ini yang biasa di dalam kedokteran nuklir ada modalitas SPECT, PET, dan gamma kanker atau gamma kamera. Ya. Kita punya nggak nih alat ini? Belum. Oh ya, makanya saya nggak yakin juga sih. Karena saya lihat tadi yang punya lisensi baru 3-7 itu di Indonesia kan. Paling ada di rumah sakit besar. Sangat panjang alur untuk bikinnya, harus ada bunker segala. Oh iya. Barang-barang ini luar biasa. Iya. Persyaratan-persyaratannya. Betul. Dan juga reaktornya juga harus ada kan, reaktor nuklirnya. Keamanan yang paling kalau kita taruh reaktornya di sini, misalnya diangkutnya dari Serpong ada reaktor nuklir, kita produksi radioisotop juga. Dan itu udah dijual. Saya kerja di Batam sih, 25 tahun saya kerja. Dan saya lihat sendiri bagaimana memproduksi radioisotop itu di PPR, dan kita sudah menjual ke Cina, sudah menjual ke Vietnam, ke secara internasional gitu ya. Jadi pernah ada dulu menteri apa itu BUMN sakit berobat di Cina. barangnya dari sini juga kan. Begitu dia diceritain sama orang Cina, ini dari Indonesia katanya. Bawa sendiri. Iya, dibilang begitu dia kaget. Indonesia katanya. Akhirnya dia datang ke Serpong, saya masih kerja di Batam itu, dibantu 1M kita. Saking dia salutnya bahwa sangat bermanfaat zat radioaktif itu dalam pengobatan kanker itu. Kita dikasih 1M untuk pengembangan. Dan kita sudah menjual kemana-mana di negara Asia, kan? Jadi kita tidak ada, nggak apa-apa lah, kita suatu saat nanti ada. Nah, ini secara ini semacam apa ilustrasi lah bagaimana zat TC itu dimasukkan dalam tubuh, injeksi, nanti dia akan diangkut ke seluruh tubuh tentunya. Tapi karena kendaraannya tadi tertentu, dia akan lari ke mana gitu. Nih, setelah dia ada di organ itu, maka isi sendiri dengan pengangkutnya itu akan lari ke sana. Ini begini ya. Enggak kelihatan dulu. Nah, ini tidak pakai isi, dia pakai fluor. Kenapa pakai fluor? Karena alatnya ini PET. Kalau PET dengan SPECT bedanya, kalau PET itu F18 itu memancarkan positron. Nah, positron itu nanti akan ketemu elektron. Ketika ketemu akan timbul annihilation, timbul energi besar. Hasil dari gambar energi yang ditangkap detektor itu digambarkan lagi tadi yang terakhir, jadi bisa. Tapi itu pasti resolusinya jelek. Walaupun kelihatan gambarnya ada, tapi resolusinya jelek. Ya kan? Jadi yang demo tadi yang ini nih, yang PET. Nah, sementara penelitian kami sih di sini di SPECT atau gamma kamera gitu ya. Orang begitu percaya dengan usul ini udah ratusan tahun terbukti kebenarannya, dan itu dilakukan
untuk hal-hal yang lebih besar dari medis, itu untuk reaktor nuklir gitu. Kalau itu salah kan dampaknya luar biasa, membunuh banyak orang. Kalau di medis hanya membunuh satu. Dan MCNP ini dalam reaktor, itulah buku kuningnya gitu. Kalau kata MCNP begini ya buat reaktornya, kalau tidak jangan. Jadi itu yang saya selalu katakan dengan mahasiswa, kalau dari fisika medis kuasai MCNP, karena cara kebenaran, artinya kitab kebenarannya ya MCNP gitu. Kalau itu tidak tahu, ya kita selalu tergantung kepada mereka yang datang dari Batam, dari Bapeten. Ilmu mereka juga ini, kan mereka berkala mengkalibrasi alat kita kan. Kok yakin dia kalibrasinya benar? Pakai apa? Ya pakai itu. Jadi ada satu hal baru yang kita tentukan. Mari kita meningkatkan resolusi spasial supaya kita bisa melihat citra dari apa itu yang dihasilkan dalam nuklir medis itu lebih tepat dan lebih benar, sehingga nanti pas terapinya bisa memberikan radiasi sesuai dengan realitasnya. Jangan terlalu hanya pendekatan. Pendekatan itu kan saya mau ke pasar minggu, namanya pendekatan bisa aja 10 km lagi belum sampai, tapi udah benar pendekatan daripada 100 km menimba kan. Jadi sebaiknya di pasar minggu gitu kan. Ya mungkin itu dari saya, silakan mungkin ada pertanyaan. Atau mohon maaf kalau saya menjelaskannya tidak terlalu baik. Saya ke PPT-nya atau di sini? PPT-nya ada ya. Mungkin kan kalau kita di sini emang praktisi ya. Jadi Iya. kita misalnya nih, kalau saya paling kan misalnya ada UKAS, nilai itulah yang dijadikan patokan. Betul. Gitu kan. Kalau untuk program ya akademisi lah yang paling tahu gitu kan. Saya dulu sampai mau skripsi itu kalau bisa jangan program deh gitu. Jadi dosen-dosennya saya pilih nih yang praktisi aja gitu kan. Karena program itu memang sulit gitu. Iya. Kalau di UNI itu ada Dr. Khairul Anam, itu memang program. Oh, Anam saya kenal. Iya, itu Monte Carlo juga. Iya, saya kenal. Ya, Saya kenal. saya udah memang katakan kalau udah memang banyak banget kan errornya. Wah. Dia harus mencoba banyak. Iya. Iya, mungkin kedepannya kita jadi tahu gitu. Oh, kita jangan sekedar dapat hasil kalibrasi alatnya ini, kita mengerti nih dari program MCNP ini gitu. Dari kayak gitulah cara kerjanya gitu. Betul. Tapi kalau kita kan diagnostik ya. Kalau ini kan udah spek CT gitu-gitu Betul. kan, dari tubuh ya yang memancarkan radiasi. Kalau kita kan taunya radiasi dapat itu berapa sih, radiasi IDRL-nya, kayak batasannya kan sudah keluar dari Bapeten kemarin sebenarnya. Oh, ini nggak boleh, berarti protokolnya kita ganti. Paling kita cuma tahu gitu. Jadi kalau sekarang kita udah tahu nih, pakai program ini toh gitu punya. Iya. Terima kasih. Kita juga sebenarnya iri juga dengan Bapak Ibu di sini sebagai praktisi, banyak lebihnya dibandingkan kami. Kalau kami kan terlalu teori teori katanya kan. Kalau sudah praktek, wah orang kagum. Kita juga kagum dengan orang-orang. Kita justru dengan program Bapak ini kan, ketika orang yang mungkin dulu mau hitungnya susah bener nih, Susah, iya. dapatnya. Iya. Dengan adanya program ini mungkin sangat memudahkan buat aplikasinya di lapangan nantinya. Betul. Hanya saja mungkin perlu bagaimana real ini loh yang sudah dibuatnya, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah program ini sudah pasti juga ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, sudah semakin lama gitu. Terutama yang protein radiasi ya. Iya. Kalau misalnya mau kita lihat sungguh-sungguh seperti apa radiasi di ruangan ini, bisa ditunjukkan MCNP. Jadi kita lebih mawas lagi. Oh, saya jangan di sini, biar bagaimanapun di sini walaupun sedikit ada gitu. Tapi bagaimana membuktikannya? Biasanya orang pakai alat ukur ya kan. Tapi alat ukur juga kan bisa salah, bisa error dan sebagainya. Alat ukur nggak bilang apa-apa nih, nggak ada. Kalau saya nggak percaya juga, alat ukurnya udah dikalibrasi nggak ada gimana. Saya dengan MCNP akan terlihat seperti tadi, bisa ditunjukkan radiasi itu ada di mana aja di sudut itu. Jadi ada data yang di input ya.
kita bisa lihat distribusinya gitu. Makanya kalau saya dulu belajarnya bukan ke medis kan. Kalau kita membangun sebuah reaktor nuklir, itu kan radiasinya luar biasa besarnya dan bahayanya segala macam. Karena kalau di sini kan di medis kan tidak terlalu besar lah, kalau di situ besar sekali. Makanya kalau meledak 80 km radiusnya itu kan bermasalah dengan radiasi, seperti Hiroshima, Nagasaki sama yang di Prancis itu kan yang meledak. Jangan sampai meledak. Bagaimana membuatnya supaya itu aman, gimana tuh kita bisa kerja gitu. Kita kerja di situ. Biar di sini dia rapi lalu sini. Kita baru mau. Ya, kemudian alat ukurnya benar nggak nih? Coba dikalibrasi dengan SMP. Kalau SMP bilang sesuai, baru percaya. Jadi saya bilang SMP ada buku. Apa kebenarannya? Nah, tapi makanya kemarin saya ada tulisannya diperiksa dokter radiologi. MCNP itu sekarang udah nggak dipercaya karena tulisannya kan MCNP kan. Sekarang sudah nggak percaya. Saya dikomentari gitu kan, karena saya bilang MCNP itu begini. Saya sangat menyesal loh seorang dokter radiologi ngomong begitu kan. Bagaimana kalau nggak percaya MCNP? Sedangkan di situ bukan gue satu orang, ratusan ilmuwan saintis yang ada di Kanada, dan mereka sudah terbukti bisa membangun banyak reaktor nuklir dan aman gitu ya. Makanya disitulah kepercayaan, bukan karena dipakai di medis, itu sampingan sama mereka, tetapi dan itu berkembang akhir-akhir ini. Tadinya bukan untuk medis, jadi membangun reaktor nuklir. Nah, ini yang bisa kami sampaikan sebagai kami orang akademisi. Tapi kalau secara praktisi kami gak ada kekurangannya. Sering juga kata-kata kami komentari orang praktisi, wah nggak begitu gitu ya, benar juga. Kita kan bicaranya teori, tapi orang praktisi ngomongnya nggak teori. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya dan antusiasnya. Saya senang saya bisa merasakan kalau itu bisa, maksudnya kita ada resonansi lah. Kita saling belajar. Iya, Baik. sama belajar. Mungkin ada dari Ibu Gre sama Pak Matius. Ibu Gre dulu, silakan Ibu Gre. Ibu Gre ini dekat kami. Tadi sudah saya share ya. Iya, Terima kasih. Mudah-mudahan nanti lulusannya misalnya yang ke rumah sakit sudah bisa dapat STS. Jadi lulus langsung udah tahu jadwal pelatihan, langsung pelatihan langsung dapat STS. Soalnya memang harapan senior itu memang lebih mudah gitu, tapi nggak semudah itu mendapatkan STS sebenarnya, karena dia memang harus praktek. Itu yang menjadi polemik kemarin, diadakan tidak harus pendidikan ini tadi gitu. Kalau saya dulu belum ada pelatihan profesi seperti itu. Tapi udah dapat STR ya? Udah, karena zaman dulu itu kita langsung ke MTK-nya. Iya langsung ya. Dari rumah sakit gitu ya? Atau dari kampus? Dari perseorangan ke MTK. Oh, perseorangan gitu bisa ya? Sekarang iya, mungkin sekarang. Mudah-mudahan lah pada Iya, jadi mudah-mudahan nanti lulusannya bisa langsung. Kalau yang ke rumah sakit ini harus ada itu tadi. Dan ini kalau nggak salah plus SIB, plus TPM Medik 2 kalau nggak salah yang pelatihan. Jadi punya nanti keluar dari pelatihan itu langsung dapat SIB, langsung dapat nomor STR. Karena perizinan rumah sakit memang harus nentuin. Ini yang tahu perizinan PPR nih, harus ada SIB, harus ada